Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my online class in our morphology class. At this moment, I will explain you more about the affixation. This is the part of a bound morpheme. Last week, we have already discussed about the types of morpheme. That morphemes is divided into two kinds, a free morpheme and bound morpheme. Free morpheme will be divided later into lexical free morpheme and grammatical free morpheme. However, in bound morpheme, it will be divided into several forms. One of them is affixation. So, bilingually, I can say that afiksasi ini atau affixation itu merupakan salah satu bentuk dari bound morpheme. Do you still remember the definition of a bound morpheme? Bound morpheme is the types of a morpheme that the internal structure of the word that cannot stand alone. It should be attached to another structure. Morpheme yang merupakan bagian internal dari sebuah kata yang mana dia tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus menempel pada struktur yang lain di dalam kata tersebut. Makanya dikatakan dia bound morpheme. Here, based on the phrases kakak tambah, yang merupakan buku yang kita pakai dalam kelas ini, bound morpheme itu bisa dibagi menjadi beberapa bentuk. Seingat saya kemarin kita udah bahas, kita sebutin di diagram ya, ada affixation, nanti juga ada derivational dan inflectional, kemudian ada constructed forms. Nah, itu semuanya adalah bentuk-bentuk dari bound morpheme. Bahkan juga ada bound root ya, akar kata yang tidak bisa berdiri sendiri, maka akar katanya harus menempel dengan morfem lain yang juga bound morpheme untuk membentuk sebuah akar kata yang utuh ya. Jadi ibaratnya kayak biji sebuah biji dari sebuah, saya kayak biji mangga nih, biji mangganya itu terbelah. Nah, jadi untuk bisa menjadi sebuah biji yang utuh dia harus nempel dulu pada bagian yang lain sehingga dia bisa menjadi sebuah akar kata. Itu namanya bound base atau bound root, akar kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Nah, untuk pekan ini kita akan fokus pada bound morpheme yang masuk ke dalam kategori affixation. So, affixation itu adalah bound morpheme yang classified based on the position. Ada 4 posisinya. Jadi, bound morpheme ini akan attach to internal structure of a word based on the position. Ada yang preceded the morpheme, ya, preceded another morpheme, dia mengawali morpheme yang lain, berarti dia muncul di awal, or following another morpheme, berarti dia mengikuti, berarti dia muncul di belakang. Ada yang di tengah-tengah, between, ada yang both, initially and finally. Kedua-duanya dipasang secara bersamaan atau muncul secara bersamaan di depan dan di belakang. So, inilah dia 4 bentuk dari affixation. Prefixes, infixes, suffixes, and circumfixes. Prefixes is affixes which is preceded other morpheme. Ini yang tadi saya bilang, dia munculnya di awal. In English, there are many prefixes. Pre, and, in, apalagi im, dan lain-lainnya ya. Kayak pre-test, amoral, unhappy, and so on. Itu adalah prefixes in English. Anyway, in English, there are only 2 affixes, prefixes and suffixes. Hanya ada awalan sama akhiran dalam bahasa Inggris. However, in another languages, there are many affixes. Contohnya dalam bahasa Indonesia, ada 4 affixesnya. Ada prefixes, awalan, suffixes, akhiran, infixes, sisipan, dan circumfixes yang muncul di awal dan di akhir secara bersamaan. Ya, catatannya dia muncul secara bersamaan, bukan satu persatu. However, in Indonesia, there are only 2 kinds of affixation, prefix and suffix. Prefix ini yang sudah kita bahas, sedangkan suffix is affixation or affixes which is following other morpheme. It occurs in the end of the word. Dia munculnya di bagian akhir. Ada ing, able, ness, less, li, y, dan lainnya. Itu merupakan bentuk dari
affixes yang muncul di bagian akhir atau kita sebut dengan suffixes in English. So, bagaimana dengan infixes dan circumfixes? Seperti yang sudah kita bahas tadi di awal, dalam bahasa Inggris tidak ada infixes. Tapi ada fenomena proses penyisipan nih dalam bahasa Inggris. Kita nyebutnya infixes-nya bukan morphem ya, tapi kita bilang expletive infixes. Nah, ini proses masuknya sebuah kata ke dalam sebuah kata. Jadi mix sebuah kata ke dalam sebuah kata. Jadi yang mix itu bukan berbentuk bound morphem nih. Jadi karena itulah dalam bahasa Inggris tidak mengenal istilah infixes karena bukan bound morphem yang masuk ke dalam sebuah kata atau ke dalam sebuah morfem lainnya. Tetapi di sini prosesnya expletive infixes itu adalah kata yang masuk ke dalam sebuah kata. Di sini kita contohkan kata blooming. Kata blooming itu masuk ke tengah-tengah kata fantastic. Kenapa dikatakan expletive infixes? Karena ini adalah sebuah terminologi yang terjadi dalam bahasa Inggris yang tujuannya untuk mengekspresikan emosi, mengekspresikan suatu perasaan. Jadi ini sejenis expressive utterances ya, sejenis bentuk pertuturan yang mengandung unsur ekspresi yang lebih besar dan dengan cara memodifikasi sebuah kata dengan cara mencampurkan atau menggabungkan sebuah kata ke dalam sebuah kata. Nah, karena inilah dalam bahasa Inggris kita nggak mengenal istilah infixes yang merupakan affixation infixes itu nggak ada. Jadi yang ada dalam bahasa Inggris itu hanya expletive infixes. Kalau dalam bahasa Indonesia atau beberapa bahasa yang lainnya tentu punya kasus infixes ya kayak ada morfem ri dalam kata atau morfem jari menjadi apa? Oh, apa morfemnya ini ya, jemari, ada morfem atau me masuk dalam kata jari menjadi jemari, ada morfem li menjadi selidik. Nah, itu adalah proses infixes. Tapi di sini karena kita concern on English syntax ataupun English morphology, maka kita mengambil kasus-kasus hanya dalam bahasa Inggris aja. Anyway, bagaimana dengan circumfixes? Dan ini kalau teman-teman lihat di layar saya, ini adalah contoh yang lain dari expletive infixes ya, yang diambil dari beberapa sumber, ada Yule dan lain-lainnya. Sedangkan kalau circumfixes, ini dalam bahasa yang lain muncul, tapi dalam bahasa Inggris sama juga, tidak ada di dalam bahasa Inggris proses circumfixes itu. Yang mana affixation-nya, imbuhannya, atau bound morphem ini muncul atau menempel pada internal structure of a word secara bersamaan di depan dan di akhir. Nah, ini teman-teman harus hati-hati. Kalau kamu ketemu dalam sebuah kata dalam bahasa Inggris, ternyata ada morphem, bound morphem di depannya, dan ada bound morphem di belakangnya, dan di tengah-tengahnya adalah root atau base word, itu bukan berarti dia pasti circumfixes. Because circumfixes itu, kedua-dua morphem harus dipasang secara bersamaan. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti kean, mean, itu dipasang secara bersamaan. Jadi tidak bisa dipilah-pilah mana yang duluan, mana yang belakangan, nggak bisa. Jadi kedua-duanya dipasang bersamaan. Oleh karena itulah dalam bahasa Inggris tidak lazim munculnya circumfixes, karena tidak ada bound morphem yang dipasang secara bersamaan di depan dan di belakang. Yang ada dalam bahasa Inggris itu adalah prefix dulu, kemudian suffix, atau sebaliknya suffix dulu, kemudian baru prefix yang menempel membentuk kata baru. Jadi proses pembentukan katanya itu terjadi karena pelekatan bound morphem yang terjadi secara bergantian. Di depan, di belakang, di depan, di belakang, atau sebaliknya. Atau berarti prefix dan suffix secara bergantian. Bukan secara bersama-sama. Sedangkan yang masuk ke dalam kategori circumfixes itu adalah bound morphemnya attached to the root of word atau attached to the base word secara bersamaan. So, mungkin itu saja ya yang kita bahas pada malam hari ini. Ini teman-teman bisa lihat di slide contoh circumfixes tapi bukan dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa yang lain. Ada dalam bahasa Jerman atau dalam bahasa Indonesia. Saya rasa demikian untuk malam hari ini, untuk hari ini juga.
Mungkin kamu nggak harus belajarnya pada malam hari ini juga ya. Intinya pada saat ini cukup sekian yang saya jelaskan mengenai affixes in English. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahaminya dan bisa menjadikan ini sebagai salah satu acuan belajar di kelas morphology. Thank you so much. Bye-bye.